kita juga masih terus mengundang teman-teman kita yang muda. Tapi kali ini kayaknya kelewatan muda deh. Kelewatan muda ya. Kita sambut dulu deh. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Babe, Aris, dan juga nih buat teman-temannya. Kalau boleh tahu nih dari komunitas apa sih? Rumah Agam atau bisa disebut dengan SOS atau begitu gimana, Be? Ya, kita itu tinggalnya di Rumah Agam. Kita bernaung di SOS Student Village Indonesia. Dan SOS itu ada di 8 provinsi. Di Indonesia? Di Indonesia itu kita ada 8 provinsi. Kalau di Aceh sendiri udah provinsi keberapa nih di Bang? Banda Aceh, Malabo, dan Medan itu bersamaan setelah tsunami. Jadi praktis hampir 14 tahun ya, 14-15 tahun. Dan 14 tahun Babe Aris juga ada di situ? Saya itu gabung tuh di 2015, 2015, jadi masih baru. Okay. Boleh cerita sedikit dong, pengen tahu di dalam Rumah Agam yang memang ini dinaungi oleh SOS. Yeah. Ini sebenarnya kegiatan apa saja sih di dalamnya? Ini kayaknya laki-lakinya ganteng-ganteng semua nih. Apakah memang sengaja nih mengumpulkan laki-laki cowok-cowok ganteng? Iya, ini pilihan semua ini. Cerita-cerita. Oke. Kalau bicara tentang Rumah Agam itu nggak terlepas dari kaitannya dengan SOS Student Village itu sendiri. Karena SOS Student Village itu adalah lembaga pengasuhan itu berbasis keluarga. Sehingga kita lebih fokus di anak-anak di situ. Tidak hanya itu, kita juga membantu, mensupport itu keluarga-keluarga di luar SOS yang membantu untuk peningkatan kualitas pelayanan pada anak-anaknya. Jadi sampai saat itu tuh ada sekitar 9.407 anak di Indonesia yang sudah kita dampingin. Dengan keluarga itu sekitar 2.308 keluarga yang sudah kita dampingin. Itu dari Banda Aceh, Malabo sampai Flores. Jadi, setelah anak-anak itu menginjak usia 15 tahun, mereka akan pindah ke Rumah Agam. Kalau di SOS-nya itu kita sebut youth care atau rumah remaja lah situ, penanganan untuk anak-anak remaja. Okay. Nah, aktivitasnya itu mereka lebih banyak untuk persiapan kemandirian, persiapan kerja. Jadi soft skill dan hard skill itu kita tingkatkan di situ. Oke, maksudnya pengen tahu, sorry nih Be, penanganan untuk anak sampai usia remaja ini artinya apakah mereka punya masalah tersendiri di keluarganya atau bagaimana nih? Iya, fokus kita itu adalah di anak-anak yang hilang atau berisiko kehilangan pengasuhan. Jadi basicnya itu adalah kita bukan lembaga pendidikan, lembaga berbasis ekonomi tidak, tapi lembaga yang memang benar-benar berbasis pengasuhan untuk anak-anak yang hilang atau berisiko kehilangan pengasuhan. Oke. Begitu. Ini kan juga Tia juga sering baca misalkan di luar negeri itu kan ada yang namanya adopsi. Apakah juga berlaku di SOS? Iya. Jadi SOS Banda Aceh itu kalau di Dinas Sosial itu udah akreditasi A. Sehingga dia bisa bisa mengadvokasi dan berjaring dengan Dinas Sosial untuk adopsi, untuk ada namanya. Kita juga ada program foster care, kinship care sampai ke adopsi. Dan yang terakhir itu sebenarnya di family based care-nya ini sebenarnya pengasuhan terakhir alternatif. Oke, baik. Jadi artinya Babe hari ini mengajak semua anak-anak remaja yang ada di Rumah Agam, yang ada di Banda Aceh. Sudah berapa sih jumlahnya yang sekarang stay? Iya, yang sekarang stay itu ada 20. Dari totalnya itu ada 28 remaja, yang 12 itu udah mandiri. Dan 26 itu masih dalam proses mereka belajar, kuliah, dan sedang dalam tahap untuk mencari kerja. Oke. Nah, nih Bebe cerita dong, siapakah ini yang dibawa nih? Oh ya, saya itu... Kemudian latar belakangnya, basicnya seperti apa mereka? Oke, mungkin langsung ke orangnya aja kali ya. Dari Vili dulu mungkin, silakan Vili. Silakan Vili. Saya Vili Wahyudi, saya itu asalnya dari Aceh Selatan. Pertama masuk SOS itu 2009. Dari pertama masuk SOS itu saya semua anak-anak SOS sudah disuruh mencari kegiatan gitu. Pokoknya harus ada kegiatan selain sekolah, di luar sekolah. Kalau saya ngambilnya bela diri. Bela diri, sekarang juga menekuni hal tersebut. Sampai sekarang. Di Rumah Agam juga? Di Rumah Agam. Tapi latihannya itu di luar. Gitu. Oke, barusan mau nanya si senpainya siapa gitu ya. Vili, oke. Kemudian ini Ruli ya? Ruli. Boleh pakai mic-nya Ruli. Ruli asalnya dari mana, Ru? Oke, udah. Saya Rusli Sumanda, biasa sih Babe panggilnya Ruli. Saya juga sama juga Vili dari Aceh Selatan. Terus kita juga masuk ke SOS juga barengan sama Vili 2009 ya tuh.
Sahabatan begitu dari dulu? Satu kampung. Umur berapa dulu pertama kali? Saya kalau tidak salah waktu itu masih umur 8 mau masuk 9. Oke, next kita lanjut lagi dengan Vicky ya. Oke, Vicky, manisnya senyumnya manis banget. Gak usah ditiup-tiup, udah. Nah, Vicky cerita juga, ini asalnya juga dari Aceh Selatan? Bukan, dari mana nih? Saya Ahmad Vicky, asal saya lahir di Medan tapi besar di Banda Aceh. Jadi saya pertama masuk SOS 2007 di kelas 3 SD. Selama ini saya kegiatan di Rumah Agam dan pernah juga mengikuti program WCI dari SOS Children Village Banda Aceh. Baru pulang juga akhir Desember baru pulang ke sini. Ya itu aja. Gitu aja. Boleh cerita, boleh nanya soal pribadi nggak sih Be sama mereka? Ya bisa. Boleh ya? Boleh. Izin ya? Boleh, Ruli, ya. jadi latar belakang Ruli di keluarga tuh seperti apa sehingga Ruli ini masuk ke SOS? Iya, kalau keluarga inti saya mungkin ada bagian orang tua yang ayah, saya sudah mendahului kita. Maka dari itu mungkin alasan saya bergabung dengan SOS pertama mungkin keterbelakangan ekonomi juga yang kurang mendukung waktu itu di keluarga. Maka terpaksa orang tua saya mengikhlaskan saya harus masuk dengan SOS, bergabung dengan SOS. Sudah berapa lama nggak jumpa dengan orang tua? Kalau jumpa sih setiap tahun ada, karena kan memang tidak mungkin kita masuk ke SOS terus keluarga inti kita lupakan kan. Benar. Jadi setiap tahun pasti jumpa. Sekarang sih udah lebih agak sering karena lebih istilahnya lebih dewasa lah. Jadi kita bisa kalau mau pulang kampung ya udah pulang aja dulu untuk kalau kangen keluarga gitu. Habis itu balik lagi ke SOS. Di sini kegiatannya selain di ini lagi kuliah juga ya? Iya. Di mana? Kalau saya sih aktifnya di organisasi luar sih. Oke. Aktifnya. Kayak misalkan di forum anak gitu, juga organisasi kampus lainnya. Kan kalau teman-teman lain ada yang fokusnya kegiatan di internal di SOS, karena di SOS juga disediakan banyak kegiatan gitu kan. Iya tahu. Ada yang rapai itu segala macam seni gitu kan, disesuaikan dengan keinginan anak itu sendiri gimana. Nah kalau saya sih basicnya lebih senangnya itu berbaur dengan orang baru, ketemu orang baru, bicara dengan orang baru gitu. Makanya saya aktif ketika masih SMA udah aktif di kegiatan organisasi di luar, yaitu forum anak waktu itu. Sampai dengan sekarang menjadi fasilitator sampai ke nasional juga alhamdulillah. Di forum anak. Wow, kita pernah ngundang ya Rais ya forum anak dulu ya. Iya, kemarin juga. Bener ya? 2 kali apa 3 kali ya? 2 kali. Siapa sih ketuanya? Bayu. Oke, fine. Sangat terkenal sekali. Oke, Vili ya? Iya. Vili, bagaimana apa ya istilahnya feedback untuk diri sendiri setelah masuk ke SOS? Maksudnya feedback. Ya, gimana? dampak positifnya Dampak untuk diri positifnya, sendiri. manfaatnya gitu. Ya. Manfaatnya banyak sekali ya, karena kemarin itu juga kami dari SOS karena saya nggak selesai kuliah, jadi ada program yang dibilang sama teman saya si Vicky, ada program magang di hotel bintang 5 di Bandung selama 6 bulan di sana. Jadi selama di sana ya kami dididik gimana untuk bekerja yang sesungguhnya gitu, langsung turun lapangan, nggak ada, kami kan bukan basicnya bukan di perhotelan gitu kan, jadi langsung praktek, dan kami banyak sekali mendapatkan pelajaran di sana gimana bekerja itu, sampai sekarang saya juga pulang ke sini juga langsung diterima di kerja pertama kemarin di Kriyat, di Hotel Kriyat. Wow, itu terbesar loh. Iya. Iya. Terus karena di Hotel Kriyat kemarin itu kan, kalau di hotel itu ada jenjang pertamanya itu ya training. Kalau training itu gajinya rendah dulu kan, baru nanti kalau udah dikontrak baru tinggi. Nah, karena kemarin itu saya taruh lamaran pekerjaan itu banyak dari hotel di Suzuya juga ada. Kalau di Suzuya itu gajinya UMR Wow, iya lebih dong. tinggi. Nah, nih. Jadi pas dipanggil lagi bekerja di Kriyat nih. Langsung Terus dipanggil di tempat yang lain. di itu kan di telepon bisa ikut interview gitu. Saya mikir-mikir kan. Ya udah deh, angkat Ya aja udah. deh gitu ya. Saya ambil aja itu di Suzuya dan sampai sekarang saya di Suzuya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kesiapan mereka ini mengajarkan mereka untuk bersiap untuk memahami dunia luar, khususnya juga dunia kerja tadi yang udah diceritain oleh Vili? Iya,
Kalau merunut dari PBB itu kan ada SDGs istilahnya, Sustainable Development Goal itu ya. Jadi kita ngambil di situ ada empowering youth, empowering. Jadi kesiapan kerja itu buat kaum muda gitu. Yang kita lakukan adalah ya persiapan mereka dengan berbagai macam kegiatan yang mengarah kepada kesiapan kerja. Ya dari organisasi sendiri kemarin itu ada program, salah satunya itu program YCI itu. Mereka dipersiapkan untuk bekerja di hotel secara profesional. Baik, baik. Nah tadi juga Ruli udah cerita bahwasanya masing-masing orang lebih ke passionnya sendiri. Ya ada yang seni, musik rapai. Nah nanti kita akan melihat bagaimana tampilan mereka menampilkan rapai yang memang ini khas sekali dari Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Jino.